Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu sekalian, bertemu lagi bersama saya Pak Dani PJOK. Nah kali ini saya ingin berbagi kembali kepada Bapak Ibu sekalian tips pemanfaatan Wayground. Nah di sini yang akan saya bahas yaitu fitur diferensiasi yang ada di Wayground. Nah bagaimana penggunaannya dan bagaimana penjelasannya? Mari kita simak video berikut ini. Oke Bapak Ibu sekalian, nah, untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan diferensiasi yang ada di Wayground, nah langkah pertama yang Bapak Ibu harus lakukan yaitu Bapak Ibu harus memasukkan kelas Bapak Ibu atau siswa Bapak Ibu ke dalam Wayground. Nah, jadi langkahnya yang pertama yaitu silakan Bapak Ibu masuk ke dalam menu kelas yang ada di sebelah kiri. Nah, di sini ada, tinggal kita klik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya memanfaatkan fitur kelas saya ini yaitu dengan cara saya mengimpor dari Google Classroom. Nah, di sini ada Google Classroom. Nah, tinggal Bapak Ibu klik. Bapak Ibu klik. Nah, kemudian nanti di sini ada muncul email Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu klik dan tinggal Bapak Ibu klik berikutnya dan lain sebagainya. Nah, nanti secara otomatis kelas Google Classroom Bapak Ibu akan masuk ke dalam background. Atau bisa juga Bapak Ibu di sini ada fitur buat kelas. Nah, misalnya di sini fitur buat kelas. Misalnya kita buat kelas PJOK kelas 12. Nah, misalnya tinggal kita klik buat kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, nah di sini karena siswanya belum ada, nah tinggal Bapak Ibu klik tambahkan siswa. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, nanti untuk tambahkan siswa ini nanti silakan Bapak Ibu salin linknya, kemudian Bapak Ibu sebarkan ke siswa atau Bapak Ibu bagikan kode yang ada di bawah ini, kemudian Bapak Ibu bagikan ke peserta didik. Nanti secara otomatis peserta didik akan masuk ke dalam kelas Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin berkolaborasi ya dengan rekan pengajar Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur tambahkan rekan pengajar. Nah, di sini ada tambahkan di sini. Nah, nanti silakan Bapak Ibu masukkan email rekan Bapak Ibu, email belajar.id-nya. Nanti tinggal Bapak Ibu klik tambahkan. Nah, nanti secara otomatis dia akan masuk ke dalam kelas Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, ke tombol diferensiasi. Nah, di sini misalnya tadi kita ingin ke kelas 11 10 misalnya Bapak Ibu. Ya, di sini. Nah, nanti secara otomatis di 11 10 ini akan berubah seluruh daftar siswanya. Nah, misalnya seumpamanya ini yang siswa yang ada di deretan pertama ini atau di daftar pertama ingin kita terapkan fitur diferensiasinya. Nah, tinggal kita klik siswanya. Nah, kita klik Bapak Ibu. Nah, di sini secara otomatis fitur diferensiasinya akan diterapkan khusus kepada siswa ini. Nah, untuk diferensiasi ini Bapak Ibu, fitur ini yaitu fitur yang dimana mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik per individu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah jika dalam kelas kita itu ada beberapa peserta didik yang harus memiliki treatment khusus, memiliki kekurangan dan kelebihan tertentu dalam pembelajaran. Nah, di sini bisa kita sesuaikan nanti ketika kita sampaikan kuis atau asesmen kepada peserta didik menggunakan Wayground. Nah, nanti peserta didik yang khusus tersebut mempunyai kelebihan dan treatment khusus dari aplikasi Wayground-nya. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu, misalnya di sini eh, kita anggap si A ini atau siswa ini dia memiliki kekurangan kelemahan dalam membaca misalnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa hidupkan fitur pembaca otomatisnya. Nah, nanti Bapak Ibu ketika peserta didik kita itu akan
membaca soal karena kemampuan membacanya kurang, nanti secara otomatis Wayground menyediakan fitur pembaca otomatis. Nah, di sini nanti peserta didiknya akan merasa dimudahkan ketika mengerjakan soalnya karena dia sudah dibacakan secara otomatis dari Wayground-nya. Nah, kemudian, misalnya peserta didik kita ini punya kelemahan dalam memanajemen waktunya. Dia kesulitan karena bagi dia misalnya waktu mengerjakan soalnya terlalu pendek. Nah, di sini misalnya kita anggap saja soal yang kita buat itu waktunya cuma 30 detik dalam menjawabnya. Nah, jadi bisa kita tambahkan jika dirasa siswa tersebut eh, kekurangan waktu dalam mengerjakan soalnya. Misalnya dia punya kendala di waktu dalam mengerjakan soal. Nah, di sini kemudian ada juga fitur upaya siswa. Nah, misalnya siswa ini dia akan kesulitan mengerjakan soal jika hanya satu kali percobaan. Nah, jadi untuk siswa ini mungkin karena kemampuan kognitifnya itu lebih rendah dari teman-temannya, nah bisa Bapak Ibu berikan kemudahan misalnya 2 atau 3 kali percobaan ketika dia mengerjakan soalnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada kurangi pilihan jawaban. Nah, misalnya Bapak Ibu membuat soalnya itu sebanyak 5 pilihan jawaban. Nah, ternyata siswa ini ketika diberikan 5 pilihan jawaban, dia merasa kebingungan Bapak Ibu. Nah, sehingga perlu kita kurangi pilihan jawabannya atau kita berikan pilihan-pilihan jawaban tertentu. Nah, di sini Wayground menyediakan untuk 2 pilihan atau 3 pilihan. Nah, misalnya kita kurangi Bapak Ibu pilihannya karena kemampuan siswa ini khusus dibandingkan teman-temannya. Nah, kemudian jika dirasa dia uh, harus melakukan 2 atau 3 kali percobaan ternyata masih juga gagal. Nah, di sini bisa kita sediakan pertanyaan remedial Bapak Ibu. Kita hidupkan saja fiturnya di sini. Nah, di sini Wayground juga memberikan fitur hints atau petunjuk yang dihasilkan AI pada pertanyaan selama aktivitas. Nah, nanti ketika kita rasa peserta didik ini akan merasa kesulitan, nah jadi peserta didik ini nanti akan mendapatkan fitur hints atau petunjuk dalam mengerjakan soalnya. Nah, jika dirasa Bapak Ibu ini diperlukan untuk peserta didik yang kita anggap perlu akomodasi selama pembelajaran, maka bisa Bapak Ibu hidupkan fitur ini. Nah, kemudian misalnya ada beberapa anak didik kita yang kesulitan dalam menghitung, misalnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu terapkan alat bantu kalkulator. Nah, ini alat bantu kalkulator ini jika memang Bapak Ibu sebagai guru matematika dan dirasa seluruh siswa itu perlu membutuhkan bantuan kalkulator, nah nanti ketika Bapak Ibu pilih siswa di sini, silakan Bapak Ibu aktifkan tombol ini ke seluruh siswa seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini ada juga font disleksia. Nah, jika ada siswa kita yang memiliki kelainan disleksia, nah Wayground ternyata sudah menyediakan ini Bapak Ibu. Nah, tinggal kita hidupkan untuk siswa-siswa yang tertentu yang memiliki kelainan seperti ini. Nah, tinggal secara otomatis nanti Wayground akan memproses. Nah, di sini Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu mengajar di sebuah sekolah internasional. Nah, ternyata Bapak Ibu membuat soal dalam bahasa Indonesia. Nah, sementara siswa kita ini mungkin dari luar negeri atau dari negara bagian lain yang kesulitan untuk mengerjakan soal dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan akomodasi kepada peserta didik kita untuk menerjemahkan soalnya secara otomatis ke dalam bahasa tertentu. Misalnya peserta didik kita ini orang Spanyol misalnya Bapak Ibu ya, tinggal kita klik, nah nanti secara otomatis soal yang kita sediakan itu akan berubah menjadi bahasa Spanyol. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, nah di sini ada fitur spesial juga yaitu ukuran huruf. Nah, jika Bapak Ibu, anak Bapak Ibu punya kemampuan khusus yang harus memerlukan ukuran huruf yang cukup besar, nah di sini bisa kita sesuaikan apakah ukuran hurufnya itu sedang atau besar gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian
Eee di sini Bapak Ibu ada kamus 2 bahasa, nah tapi ini mungkin eee, untuk Wayground yang Pro Bapak Ibu ya, mungkin yang berbayar dan sebagainya. Nah di sini ada Spasifon. Nah jadi Spasifon ini Bapak Ibu, ini fungsinya nanti akan memperlebar jarak huruf. Nah jadi misalnya anak peserta didik kita itu kalau hurufnya itu terlalu mepet dia akan kesulitan membaca. Nah, artinya jika ini diperlukan untuk siswa Bapak Ibu, nah di sini bisa Bapak Ibu sesuaikan apakah jarak jarak spasifon ini harus sedang atau tinggi. Kalau dia tinggi artinya nanti akan semakin lebar Bapak Ibu hurufnya sesuai dari di sini Bapak Ibu ya. Reviewnya bisa Bapak Ibu lihat sendiri dan Bapak Ibu kaji sendiri nanti. Nah, kemudian untuk mode membaca, nah mode membaca ini Bapak Ibu, nah nanti dia bisa menyesuaikan ya Bapak Ibu untuk mode membaca itu nanti bisa diatur lebar, dekat, jauhnya huruf itu nanti ketika dibaca oleh peserta didik kita sehingga memudahkan dia untuk membaca dan dia juga bisa merubah ukuran font bacaan atau uraian yang kita sediakan di soal kita. Nah, kemudian ini ada catatan untuk referensi. Nah, jadi jika Bapak Ibu rasa peserta didik dari Bapak Ibu ketika mengerjakan soal yang kita berikan melalui Whiteboard ini membutuhkan petunjuk tambahan, silakan Bapak Ibu eh, klik tombol ini dan nanti silakan Bapak Ibu tambahkan apa petunjuk yang ingin Bapak Ibu sampaikan ke peserta didik Bapak Ibu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu, nah di sini ada jangan tampilkan papan peringkat. Nah, di sini ini manfaatnya apa Bapak Ibu? Ini manfaatnya untuk jadi di beberapa kelas itu mungkin ketika peringkat urutan nilai itu ditunjukkan di dalam kelas kita, mungkin ada beberapa siswa yang merasa minder Bapak Ibu. Oh ternyata dia peringkat terakhir, peringkat bawah-bawah misalnya. Oh ternyata peringkat tengah, tidak sesuai ekspektasinya. Nah ternyata mungkin dengan ditampilkan papan peringkat ini, dia merasa psikologisnya itu menjadi down atau menjadi tidak percaya diri. Nah jadi Bapak Ibu ketika dia mengerjakan soal, nanti silakan Bapak Ibu matikan atau hidupkan fitur ini agar peserta didik kita yang khusus ya yang ingin kita terapkan diferensiasinya agar tidak bisa melihat papan peringkatnya. Ini dapat meminimalisir gangguan psikologis peserta didik kita ketika mengerjakan soal. Nah, di sini ada juga fitur matikan efek suara, Bapak Ibu ya. Nah, jadi matikan efek suara ini nanti jika peserta didiknya itu merasa terganggu jika jika dalam keadaan ribut mengerjakan soal ada efek musiknya, dia merasa terganggu dan dia merasa terganggu dan dia membutuhkan situasi yang cukup tenang, maka bisa kita hidupkan fitur ini, ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada mode tampilannya disempurnakan. Nah, jadi di sini bisa anak didik kita itu kita ganti fiturnya menjadi apakah fiturnya ini mode gelap atau mode cahaya ya. Jadi kalau dia mode gelap artinya jika peserta didik kita itu tidak terlalu suka dengan mode yang terlalu terang, nah bisa kita pilih di sini Bapak Ibu, mode gelap atau mode cahaya. Oke, nah itu Bapak Ibu ya penjelasannya dari saya. Jika memang ini sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik Bapak Ibu, nah tinggal Bapak Ibu yang terakhir simpan perubahan ya. Jika sudah kita simpan perubahannya, nah nanti secara otomatis peserta didik kita ini yang kita pilih akan mengerjakan soal-soal yang ada di Wayground ini sesuai dengan fitur akomodasi yang akan kita berikan kepada dia. Itu Bapak Ibu ya, sehingga memudahkan anak didik kita dalam mengerjakan soal-soal khususnya menggunakan aplikasi Wayground. Nah demikian penjelasan dari saya Bapak Ibu berkaitan dengan fitur akomodasi atau diferensiasi ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa Bapak Ibu terapkan sesuai penggunaannya. Sampai jumpa kembali.
Semoga hebat Bapak Ibu guru Indonesia.